Shalom adik-adik, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu Online Kelas Love. Hari ini kakak pengen bercerita tentang sesuatu yang hebat. Ya, kakak pengen bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Yuk adik-adik kita dengerin bareng-bareng. Nah adik-adik, pada suatu hari di kerajaan Babel sedang diperintah oleh Raja Darius. Ya, dan Raja Darius itu sangat suka kepada Daniel. Karena apa ya adik-adik, ada yang tahu nggak? Ya, karena Daniel adalah seorang yang baik hati, dia bijaksana, dia suka berdoa, dan dia taat kepada Allah. Dan hal itulah yang membuat Raja Darius suka kepada Daniel. Nah adik-adik, karena kebaikan hati seorang Daniel, yang baik hati, murah hati, terus dia bijaksana, taat akan Tuhan, dan rajin berdoa, maka Raja Darius memutuskan untuk menjadikan Daniel penguasa paling tinggi di antara pejabat-pejabat yang lainnya adik-adik. Nah adik-adik, ketika hal itu diumumkan kepada seluruh pejabat-pejabat lainnya, pejabat-pejabat lainnya itu tuh merasa iri, merasa tidak suka kalau Bapak Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi di antara mereka semua. Nah, dan ketika mereka tidak suka, mereka berkumpul dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Bapak Daniel adik-adik. Nah, adik-adik tahu apa yang mereka bikin rencana jahat? Ya adik-adik, mereka menyuruh atau membujuk raja untuk membuat aturan bahwa seluruh orang di negeri itu harus menyembah raja selama 30 hari adik-adik. Jadi mereka tidak boleh berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, itu nggak boleh adik-adik. Jadi mereka hanya boleh menyembah Raja Darius. Dan sebenarnya Raja Darius bingung kenapa sih yang lainnya pejabat-pejabat itu menyetuskan rencana itu, tapi Raja Darius tetap menyetujui aturan itu dan tidak bisa dicabut kembali adik-adik aturan itu. Adik-adik tahu ketika Bapak Daniel mengetahui aturan baru itu, ia langsung pulang ke rumahnya dan ia berdoa adik-adik. Nah adik-adik, ketika Raja Darius mendapatkan kalau Daniel sedang berdoa dari para pejabat itu, ia langsung merasa sedih karena Daniel yang ia kasihi. Karena adik-adik tahu tadi kan Daniel sangat dikasihi Raja Darius karena dia sangat rendah hati, orang yang bertanggung jawab, dia juga yang suka rajin berdoa dan taat kepada Tuhan. Dia sedih karena Daniel yang dikasihinya harus dihukum adik-adik, dan dia sebenarnya sedikit menyesal dengan hukum yang telah dia buat. Jadi dia merasa menyesal, tapi ketika ia menyesal dia tidak bisa mencabut hukum itu lagi. Nah adik-adik, lalu Daniel dilempar ke gua singa. Namun Raja Darius sebelum itu ia berkata kepada Daniel, yaitu semoga Tuhan yang Daniel sembah, yaitu Allah Bapa, menyelamatkan Daniel. Nah adik-adik, di dalam gua singa sebenarnya Bapak Daniel tuh merasa ketakutan adik-adik. Bayangin di dalam gua singa itu terdapat singa-singa yang kelaparan dan siap makan Daniel. Tapi ketika sampai di gua singa itu, ia langsung berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong dia. Lalu ketika Daniel sudah berdoa, lalu dari atas raja menutup pintu gua singa itu. Jadi tempatnya gelap adik-adik, jadi nggak bisa dilihat, jadi ditutup, jadi nggak ada cahaya yang masuk adik-adik. Nah adik-adik, di kegelapan itu datanglah malaikat yang dikirimkan oleh Allah Bapa untuk menutup seluruh mulut singa-singa itu. Jadi mereka tidak akan memakan Daniel adik-adik. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Daniel dengan mengirimkan malaikatnya. Lalu keesokan paginya raja membuka tutup gua itu, dan ia sangat-sangat senang melihat pelayan yang ia kasihi Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu, dan ia tetap hidup adik-adik. Nah adik-adik, ketika Bapak Daniel sudah naik ke atas, lalu Raja Darius menghukum pejabat-pejabat tinggi yang berusaha menjatuhkan Daniel, dan ia dimasukkan ke dalam singa. Jadi pejabat-pejabat tinggi itu yang berbuat jahat tadi kepada Daniel dimasukkan ke dalam gua singa yang dimana singa-singanya kelaparan dan siap untuk memakan para pejabat-pejabat jahat itu. Nah adik-adik, lalu setelah itu singa-singa itu melahap para
pejabat-pejabat itu yang berbuat jahat kepada Daniel. Lalu Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya di negeri itu untuk harus menyembah Allah yang Daniel sembah. Dan adik-adik tidak lupa, Raja Darius tetap mengangkat Daniel menjadi pejabat paling tinggi di antara pejabat-pejabat lainnya. Jadi adik-adik dari yang bisa kita pelajari dari kisah Bapak Daniel tadi adalah betapa pentingnya atau kekuatan di dalam doa ya adik-adik. Jadi adik-adik semuanya kakak harap untuk gak lupa untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan di setiap saat. Sampai bertemu di ibadah minggu depan adik-adik.